Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan bahas soal UAS Kalkulus, ujian akhir semester Kalkulus bagian 1. Ujian akhirnya sudah lewat ya, nilainya pun sudah keluar. Ini soal yang pertama. Kita bisa selesaikan dengan mengingat nilai mutlak ya. Ingat, nilai mutlak X itu sama dengan negatif X kalau X-nya negatif, dan sama dengan X itu sendiri kalau lebih dari atau sama dengan 0 si X-nya itu. Jadi kalau begitu ini bisa kita ubah jadi seperti ini. X negatif X ya, karena dari negatif 3 sampai 0 kan berarti negatif tuh. Dx ditambah, ini sifat integral ya, 0 sampai 3 X dikali X dx gitu. Kemudian ini sama dengan integral ini negatif X pangkat 3 ditambah dx ya di sini, integral 0 sampai 3 X kuadrat dx. Nah, ini kenapa jadi pangkat 3 kuadrat ya. Setelah itu negatif 1/3 X pangkat 3 anti turunannya ya, dengan batas negatif 3 dari negatif 3 sampai 0 ditambah ini juga sama 1/3 X pangkat 3 0 sampai 3. Kemudian ini negatif 1/3 0 pangkat 3 dikurangi negatif 3 pangkat 3 ditambah ini 1/3 pangkat 3 kurangi 0 pangkat 3. Ini hasilnya negatif 27, 0 kurangi negatif 27 ya, gitu, ditambah 1/3 ini juga sama kali 27, berarti ini negatif 9 tambah 9, jadi sama dengan 0. Nah, kalau Anda ingat sebetulnya ini fungsi ganjil ya, karena ini kan selalu nilainya selalu positif gitu ya. Jadi ini itu adalah fungsi ganjil, sehingga kalau batasnya seperti ini negatif A sampai A ya hasilnya pasti 0. Kalau dibuat grafik dengan pembagian seperti ini tadi, nah ini kan yang kurang ini negatif 3 nih, ini 3, dari negatif 3 sampai 0 itu kan negatif X kuadrat, jadi kira-kira begini. Sementara dari 0 sampai 3 adalah X kuadrat gitu ya. Sininya 9, sini negatif 9. Jadi yang kita hitung tadi itu ini, luas ini dikurangi luas ini ya, hasilnya 0, karena luas daerah yang atas dengan yang bawah sama. Lanjut, berikutnya ini soal mudah ya, mencari turunan untuk X sama dengan 1 ya. Boleh pakai menuliskan rumus, tapi enggak juga nggak apa-apa. Ingat aja U per V ya, yang pasti bawahnya itu seperti ini, kuadrat ya. Ini kan U aksen, berarti ini diturunkan 2X dikali V-nya ya, dikurangi ini tetap, nah yang ini diturunkan dikali 3X kuadrat gitu ya. Nah, karena yang dicari turunannya untuk X sama dengan 1 ya, nggak usah disederhanakan, ini saja langsung 2 kali 1 dikali 1 pangkat 3 plus 1 dikurangi, ini kan 3X pangkat 4 ya, 1 pangkat 4 dibagi 1 pangkat 3 tambah 1 kuadrat. Ini 2 kali 2 itu 4, kurangi 3 ya, dibagi 2 kuadrat, hasilnya 1/4. Nah, mudah-mudahan tidak salah hitung. 2 kali 2 4 ya. Oke, lanjut. Tapi kalau ini mau disederhanakan ya bagus juga, silahkan aja dikerjakan lagi, dilanjutkan maksudnya.
Berikutnya adalah persamaan garis singgung. Persamaan garis yang menyinggung kurva ini di titik 0,4 mempunyai gradien. Nah, ingat gradiennya. Nah, kita lihat dulu 0,4 itu apakah terletak pada kurva ini atau tidak dilalui kurva tersebut. Kita cek ya. 0 kuadrat, ini kan X-nya 0, Y-nya 4 ya. Kurangi 0 kali 4 ditambah 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, karena menghasilkan kalimat yang benar, ini ya, pernyataan yang benar, maka ini terletak pada kurva ini atau dilalui oleh kurva tersebut. Jadi kalau begitu gradiennya kita cari dulu dengan cara turunan implisit ya. Jadi kita mulai dari diferensial dari ini sama dengan diferensial dari 16. Jelas ini 0 ya diferensialnya. Kalau yang ini satu persatu, diferensial dari X kuadrat itu adalah turunannya dikalikan dx. Nah, hati-hati ini. Jadi dxy sama dengan ya dx kali y ditambah x kali dy. Aturan U kali V itu. Jadi kalau begitu saya peroleh negatif y dx ditambah x dy. Nah, sementara yang ini ya y kuadrat ya berarti tambah 2y dy sama dengan 0. Yang memuat y kita biarkan di sini sebelah kiri, maksudnya x tambah 2y dy sama dengan, ini kita pindahkan ke sebelah kanan, maka diperoleh y kurangi 2x ya, atau negatif 2x tambah y dx, sehingga dy dx nya adalah negatif 2x tambah y dibagi x plus 2y. Ini adalah gradiennya. Oke, jadi kalau begitu gradiennya, gradien garis singgung yang melalui titik ini sama dengan negatif 2 kali 0 tambah 4 dibagi 0 tambah 2 kali 4 sama dengan 4 bagi 8 ya, jadi setengah. Ini soal nomor 5, perhatikan gambar kurva setengah lingkaran berikut. Jika R-nya ini 4, gitu ya, berarti dari negatif 4 sampai 4, berapa luas maksimum daerah persegi panjang yang diarsir itu. Kita tempatkan ini pada koordinat kartesius, gitu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y-nya, misalkan ini X. Nah, persamaan lingkaran ini atau fungsinya fx-nya adalah, ingat ini persamaan lingkaran, jadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16 ya. Jadi y kuadrat sama dengan 16 kurangi x kuadrat, karena ini di bagian atas, jadi y-nya itu sebetulnya plus minus ya. Karena ini bagian atas maka yang positif, sehingga fx-nya adalah akar 16 kurangi x kuadrat. Oke, jadi kalau di sini x, anggaplah ini y gitu ya. Maka luasnya, luas persegi panjang itu, ini x itu dari sini ke sini. Panjang ini adalah y ya, ini. Berarti kan ada 2 nih. Jadi panjangnya itu 2x kali y. Tapi panjang y-nya itu adalah nilai fungsi itu untuk di sini untuk x gitu ya. Atau supaya enak ini A lah gitu ya. A, jadi 2 kali A dikali misalnya ininya B lah. Mau seperti tadi juga boleh sih. B dan ini 2A dikali akar 16 kurangi A kuadrat. Ya, karena Y-nya ini tadi. Y-nya itu adalah FA, yaitu akar 16 kurangi A kuadrat. Begitu. Jadi luasnya itu bergantung pada A. Gitu ya. Nah, si A-nya ini tentu saja harus lebih dari 0
atau sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan 4 gitu ya. Tapi kalau kita substitusi, kalau kita ambil A-nya 0, luasnya jadi 0. Kalau kita ambil A-nya sama dengan 4, luasnya juga jadi 0. Jadi kalau begitu kita cari luas maksimumnya di titik stasioner, karena ini fungsinya kontinu ya. Jadi titik stasioner. Jadi L aksennya sama dengan 0 syaratnya ya. Nah, tentu saja kita turunkan ini. Ingat U aksen V ditambah U V aksen gitu ya. Berarti ini kita turunkan, atau duanya ditulis saja begini. Turunan dari A itu 1, berarti ini tetap begini. Jadi U aksennya 1, V-nya itu ditambah A dikali turunan ini. Nah, ini mesti harus sudah mahir ya, nggak perlu motret mestinya. Ya, turunannya adalah negatif 2A per 2 akar 16 kurangi A kuadrat. Ini sama dengan 0. Oke, yang ini ya, kedua ruas kita kalikan dengan setengah ya. Nah, dari situ kita akan peroleh, ini kan jadi negatif nih. Oh, ini duanya ini ya. Jadi kita peroleh A kuadrat dibagi akar 16 kurangi A kuadrat sama dengan, ini pindah ruas ceritanya, sama dengan akar 16 kurangi A kuadrat. Gitu ya. Jadi saya peroleh A kuadrat sama dengan, ini kalikan ke sana. Nah, ini asumsinya tentu saja A-nya tidak sama dengan 4 ya. Ini pada rentang ini. Tapi A-nya tidak boleh 4. Tadi kalau A-nya 4 sudah kita tahu luasnya 0. Kalau A-nya 0 juga luasnya 0. Maka kemudian ini diperoleh 16 kurangi A kuadrat. Nah, sepertinya perlu tambah satu halaman. A kuadrat sama dengan 16 kurangi A kuadrat, sehingga diperoleh 2A kuadrat sama dengan 16, A kuadratnya sama dengan 8, A-nya sama dengan akar 8. Akar 8 itu 2 akar 2. Oke ya, kalau 2 akar 2 berapa B-nya? Tadi B-nya adalah 16 kurangi A kuadrat. Jadi sama dengan akar 16 kurangi A kuadratnya 8. Jadi sama dengan akar 8, 2 akar 2. Gitu ya. Jadi kalau begitu luasnya kan tadi 2 kali A kali B kan, sama dengan 2 kali 2 akar 2 dikali 2 akar 2 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 16 ya, satuan luas. Oke, lanjut soal berikutnya. Jika fx sama dengan sin 2x, maka f10 negatif pi per 4. Ini adalah turunan ke 10. Nah, kita mulai saja menurunkan. Sinus 2x turunannya adalah cos 2x dikali ini. Turunan dari ini. Ingat aturan rantai ya. Jadi 2. Kemudian turunkan lagi. Turunan keduanya. Nah, turunan dari ini adalah 2 cos 2x dikali turunan ini. 2. Jadi sama dengan 4 cos 2x. Salah. Turunan dari cosinus itu adalah sinus. Turunan cos adalah negatif sinus ya. 2 negatif 2 cos 2x dikali turunan ini 2. Jadi sama dengan negatif 4 cos kok nulis cos lagi. Sinus. Ini sinus. Kemudian berikutnya turunan ketiga. Ini turunannya adalah negatif 4 sin 2x dikali turunan ini kali 2. Jadi kita peroleh negatif 8 sinus. Ini cosinus. Turunan sin itu adalah cosinus. Cosinus 2x.
Kalau belum puas, coba sekali lagi ya. Turunan dari ini adalah negatif 8, negatif 8. Turunan kosinus itu kan negatif sinus ya. Jadi ya langsung aja ya. 8 sinus 2x tapi dikali dengan turunan ini. Jadi kita peroleh 16 sinus 2x. Nah, dari situ bisa terlihat ya, kalau turunan ke 10. Nah, ini kan 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, tapi pergantiannya setelah 2 kali gitu ya. Jadi berdasarkan pola ini kita akan peroleh yang ke 10 itu adalah di sini sinus 2x, tapi di sini 10 pangkat kok 10? 2 pangkat 10 maksud saya. 2 pangkat 10 di sini plus atau minus di sini. Positif atau negatif? Ini kan positif, negatif, negatif, positif ya. Lihat dari pola itu, maka akan diperoleh negatif ya. Jadi ini X. Jadi kalau diminta turunan ke 10 dari negatif pi per 4 sama dengan negatif 2 pangkat 10 sinus 2 dikali negatif pi per 4, jadi negatif pi per 2, jadi sama dengan negatif 1 ya. Sinus negatif pi per 2 itu adalah negatif 1, sehingga hasilnya 2 pangkat 10. Berapa 2 pangkat 10? 1024 ya. Nah, begitu. Oke, itu bagian yang pertama. Nanti kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.